Awal berdirinya PT Puspa Agro itu sendiri berdiri tahun 2014. Kita mulai berdiri tahun 2014 ini kita berpikir bahwa perlu membantu petani dengan memperpendek mata rantai perdagangan itu. Untuk itu Puspa Agro membuat divisi namanya divisi Trading House, di mana kita membantu petani untuk menjualkan barangnya melalui divisi kami. Sehingga rantainya menjadi tidak panjang lagi. Kalau selama ini kan petani, lalu ada tengkulak kecamatan, tengkulak kabupaten, sampai tengkulak antar provinsi, baru ke end user. Nah ini yang kita perpendek. Dalam tanda kutip, Puspa Agro memfungsikan dirinya sebagai tengkulak, tapi kami tengkulak yang budiman, tidak dalam rangka untung yang sebesar-besarnya. Kami dengan petani selalu membayar tunai. Kami dengan konsumen ya biasanya dibayar mundur, ada juga yang tunai tapi rata-rata mundur cara pembayarannya. Nah dengan begini kami berharap banyak barang-barang petani yang kita serap, yang kita perdagangkan secara langsung. Dengan begitu maka nanti kita bisa ikut berperan dalam rangka sistem pengendalian harga atau stabilisasi harga. Tidak semuanya dijual ke Puspa Agro, sebagian besarnya diperdagangkan oleh Puspa Agro, tidak dijual ke Puspa Agro, diperdagangkan oleh Puspa Agro. Karena barang-barang petani nanti yang sudah menjadi member kami, istilahnya menjadi partner kami, petani-petani yang tergabung dalam Gakpotan, karena kami selalu mendorong yang bergabung dengan kami jangan petani individu, tapi petani dalam kelompok-kelompok, baik itu berupa Gakpotan, koperasi tani, atau kelompok-kelompok tani yang lainnya. Karena kalau bersifat individu, petani di Indonesia ini kan rata-rata tanahnya tidak lebih dari 2 hektar, sehingga jumlah barangnya pasti sedikit. Nah, kalau udah kita paksakan itu terus dia menjadi tengkulak malahan. Nah, untuk itu petani yang dalam bentuk kelompok yang kita jadikan partner. Nah, barang-barang yang diperdagangkan oleh Puspa Agro tidak harus mampir ke area atau wilayah Puspa Agro. Bisa jadi petani itu langsung dibawa manajemen kami, langsung kirim ke pabrik-pabrik atau konsumen-konsumen akhir yang sudah menjadi partner kami. Aktivitas yang di sini mulai dari penyimpanan cold storage dingin, lalu angkutan, obat-obatan, ya termasuk untuk sistem penyimpanan, sistem packing dan gradingnya juga. Pihak-pihak ini ada 2 ya, pihak dari Gakpotan itu sendiri, pihak dari customer, dan juga tambah lagi satu lagi pihak dari BUMN atau BUMD di luar Jawa Timur gitu ya. Itu kalau dengan Gakpotan sendiri kita, atau kelompok tani kita kurang lebih sudah 500 Gakpotan atau kelompok tani se-Jawa Timur yang sudah bergabung dengan kami atau menjadi member kami. Kalau untuk customer kami mulai dari hotel, rumah sakit, toko modern maupun catering besar sudah banyak yang menjadi partner kami. Kalau dengan BUMN kami sudah berpartner dengan Bulog, dengan TPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan dengan PT Perinus, Perikanan Nusantara. Dengan BUMD lain di luar Jawa Timur, kita ada dengan BUMD Buleleng Bali, dengan BUMD di DKI Jakarta, seperti Pasar Jaya, dan Food Station Cipinang atau PT Food Station Pasar Cipinang untuk beras, dan kita juga lagi proses kerjasama dengan Papua dan Kalimantan BUMD-nya. Omset dari tahun ke tahun kita meningkat terus. Kita memulai perdagangan ini kan tahun 2014, itu omset baru sekitar 17-an miliar. 2014, tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 70 miliar, ya 70 miliaran. Tahun 2016 meningkat menjadi 250 miliar. Dan tahun 2017 ini kami berani mentargetkan sampai dengan 500 miliar. Jadi peningkatannya luar biasa. Karena apa? Karena sambutan dari petani-petani dengan sistem perdagangan kita itu juga Gakpotan sangat senang sekali, sangat antusias untuk bekerjasama dengan Puspa Agro. Demikian juga konsumen sangat senang sekali dengan sistem kami karena memperpendek mata rantai. Dengan memperpendek mata rantai harga bisa lebih bagus dan kita akan tingkatkan terus kualitas dan sistem packingnya.